untuk perkenanan Tuhan atas hidup setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami ada di tahun 2026 ini. Kami tidak ada di dalam krisis. Kami ada di dalam kemuliaan Tuhan. Karena kami sudah melangkah melaksanakan satu tindakan, kami ada di dalam kemuliaan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa padang gurun akan memancar air, sungai-sungai akan ada di padang belantara. Kami berterima kasih karena Tuhan telah membuat air memancar di padang gurun. Artinya sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, Tuhan buat mungkin di tahun 2026 ini. Inilah awal masa kelimpahan yang Tuhan sediakan buat gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Ya, saya undang berdiri. Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Saudara, firman ini saya dapatkan pada saat saya minta firman untuk apa yang harus saya sampaikan pada minggu pagi ini. Tuhan berfirman di dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk. Jadi sudah jelas sekali bahwa saudara dan saya itu tidak punya pilihan. Pilihannya adalah kita harus hidup dari firman, bukan dari kata orang, bukan dari kata dunia. Ya. Jadi saudara, dunia boleh mengalami krisis, tetapi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan nyatakan, bahwa di padang gurun itu telah memancar air. Saudara, saya dapat firman ini tatkala saya ada di Taman Tuhan yang ada di Cirebon. Taman Tuhan itu begitu indah dan luar biasa. Saya satu hari penuh di sana. Ya, jadi dari pagi sampai siang, lalu sorenya nyambung lagi. Jadi waktu saya masuk ke Taman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku minta Engkau yang menuntun dan menolong saya. Dan tiba-tiba Tuhan berfirman, mengingatkan satu peristiwa yang sudah mungkin sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Itu di mana saya mendapat mimpi. Setiap tempat yang saya injak itu air memancar. Dulunya kering, tetapi air memancar. Dan dari situlah maka waktu itu toko sukses itu diberkati luar biasa. Karena air memancar, setiap tempat yang saya injak itu air memancar. Dan di situ kemudian saya masuk. Pertama-tama yang saya tuju adalah sumur Berseba, yang airnya tetap mengalir, ya, memancar seperti itu. Dan saya berdoa di situ, saya sujud menyembah di situ. Dan Tuhan berfirman dengan jelas sekali. Memang ini masa ini adalah masa yang sulit, masa yang sukar. Masa di mana semua ada di dalam satu goncangan. Ada di dalam satu goncangan. Mulai dari geopolitik, ekonomi, dan semuanya, saudara, termasuk alam, yaitu gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, mungkin juga tsunami, bencana-bencana yang lain, yaitu pesawat jatuh dan lain sebagainya, karang kapal. Nah saudara, semua digoncang. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak tahu? Tatkala kita melihat Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu mengalami banjir bandang, apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak menolong? Saudaraku, pasti ada sesuatu yang miss. Miss itu berarti ada sesuatu yang salah. Kita tidak bisa menghakimi memang, tetapi pasti ada sesuatu yang salah. Karena sehelai rambut pun kita jatuh, itu Tuhan yang mengendalikan. Mosok ini banjir bandang sampai memakan ribuan orang mati, ada yang hilang. Mosok Tuhan tidak tahu? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pilihan kita memang tidak ada. Dimana sekarang juga dengan Presiden Amerika Donald Trump merebut Venezuela dan menawan presidennya dan lain sebagainya.
Saudara bisa bayangkan. Lalu Amerika juga akan mengambil juga Greenland. Saudara, jadi dunia ini juga diambang perang. Perangnya ini bukan perang biasa. Belum lagi yang lama, yaitu Israel dengan Iran, Israel dengan teroris, yaitu Hamas dan lain sebagainya. Belum lagi Ukraina dengan Rusia. Yang kecil-kecil itu kemarin Kamboja dengan Myanmar, Kamboja dengan perbatasan-perbatasan, perang-perang India dengan Pakistan dan lain sebagainya. Dan saudara, ada senjata yang sangat membahayakan, yaitu senjata nuklir. Dan guncangan ini terus terjadi. Dan apakah berhenti? Tidak. Justru semakin hebat. Justru semakin hebat. Mengapa saya katakan semakin hebat? Karena firman Tuhan sudah menuliskan di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Di situ dituliskan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi gelap, dunia ini gelap, tetapi terang itu terbit atas kita. Saudara, ini firman. Jadi saudara hidup, saudara dan saya itu karena firman, bukan kata dunia. Kalau dunia berkata kegelapan menutupi bumi, bangsa-bangsa akan mati, tetapi saudara tidak. Oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sudah jelas ya dikatakan bahwa kalau tanpa firman yang menjadi patokan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, persoalannya adalah begini. Sekalipun firman itu sudah jelas, Mazmur 91 itu jelas kan. Walau 1000 orang mati di sisi kirimu dan 10.000 mati di sisi kananmu, sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Tulah penyakit tidak akan mendekat kepada kemah-kemahmu. Amin. Amin. Di situ dikatakan dengan jelas sekali. Artinya firman juga mengatakan kamu akan menontonnya dengan matamu sendiri, tetapi itu tidak menimpa kamu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mempercayai firman. Saya ulang lagi. Bagaimanakah kita bisa mempercayai firman? Sedangkan dunia sedang berkecamuk dan kita lihat goncangan itu begitu nyata. Nyata sekali goncangan. Kita lihat di depan mata kita, di depan televisi kita bisa lihat bagaimana orang mati bodoh-bodoh. Bagaimana tidak? Begitu banjir bandang turun, satu desa tertutup, mati semua. 2 desa, kecamatan. Bagaimana, saudara? Sesuatu yang mengerikan. Tetapi saudara yang mempercayai Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan dan percaya penuh akan
firman-Nya, apa yang dikatakan Tuhan, saudara pasti akan tetap tenang. Tidur pun bisa nyenyak. Ya kadang-kadang waktu tidur kita bangun. Kayak kemarin tuh. Kemarin kan ada badai tropis. Kan itu dari masuk Sorong, dari Ambon masuk Sorong, kemudian Biak ke utara. Dan malam itu saya berteriak, saya berdoa. Saya tiup, walaupun dengan HP tiup sofa, kemudian saya berteriak. Saya lakukan satu tindakan profetik untuk Tuhan itu, malaikatnya itu mengalihkan angin badai. Dan begitu kita berdoa, beberapa menit kemudian itu langsung hilang. Jadi sebenarnya itu latihan. Karena di akhir zaman itu nanti seperti itu. Kami punya guru pendoa dulu mengatakan, otoritas dan kuasa itu diberikan kepada kita. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan setiap kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu menerima kuasa untuk menjadi saksi dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi karena kita mempercayai firman. Firman itu masuk di dalam kita. Firman itu bekerja. Pikiran kita, di pikiran kita, di jiwa kita, kehendak, kemauan, firman itu bekerja. Masuk dalam roh kita menyala-nyala. Beda. Kalau orang dunia mendengar ada angin badai, dia sudah ketakutan, khawatir. Tapi kalau kita langsung roh kita menyala, tidak boleh terjadi. Kita langsung mengangkat tangan. Mengapa mengangkat tangan? Mengacungkan lengan tangan ini mengapa? Dulu kami punya guru pendoa sholat ajarin kita. Bapa Yahweh Elohim Yeshua Mashiach, Bapa Yahweh yang memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara, itu lengannya teracung. Lengan tangan kanannya itu teracung untuk menghalau setiap musuh. Nah, kalau kita mengacungkan lengan tangan kanan, itu kita mewakili Bapa di bumi. Mewakili Bapa di bumi. Kita wakili dia. Kita sebagai representatif Christ Kingdom of God in the earth. Saudara, ini bukan main-main. Kuasa itu sudah diberikan. Kalau perang itu terjadi, mungkin nuklir itu adalah pilihan terakhir sebagai senjata pamungkas. Tetapi bagaimana dengan rudal-rudal penjelajah? Saya harapkan saudara bisa memahami sedikit saja. Rudal-rudal yang punya jarak 150 kilo sampai 1000 kilometer atau lebih. Saudara, kita punya kuasa. Dengan mengacungkan lengan tangan kanan, saya yakin, saya yakin, saya
percaya penuh apa yang dikatakan kami punya guru. Kita cuma dengan perintah, rudal belok, rudal meledak, dia akan meledak. Saudara, menjadi saksi artinya kita dipertontonkan. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan hebat. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Karena inilah waktunya Roh Kudus bekerja. Waktunya Roh Kudus, ini eranya Roh Kudus. Kemarin waktu di G7, mereka punya target dari Januari sampai Juni itu ada 1 juta penyembah. Kemudian Pastor Stephen Agustinus itu mengadakan prophetic direction dengan judul The Power of Pentecost. Kuasa Pentakosta sedang melanda bumi. Jadi kuasa supranatural. Kita akan dipakai Tuhan. Jadi jangan saudara diam-diam di rumah saja, jangan. Mari, kalau ada orang sakit kita doakan. Kemarin ada pendeta dari Ngawi, Bapak Bambang, jemaatnya 700. 80% berasal dari Muslim, dari Islam. Mereka mengembangkan satu pola, yaitu komsel. Komselnya bagaimana? Mereka di alun-alun beli nasi liwet. Mereka cuma 4 orang mungkin di alun-alun, tapi beli nasi liwet 10. Lalu mereka akan undang orang, diajak makan. Begitu. Terus minggu berikut sama lagi, begitu lagi. Mungkin bukan nasi liwet, mungkin bakso. Ada interaksi. Dan dalam komsel ini semakin berkembang. Dan akhirnya mereka percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada satu bapak, dia disuruh Tuhan pergi ke pemancingan. Seumur hidupnya tuh pegang pancing saja nggak pernah. Tapi dia berkata pasti Tuhan punya maksud. Dia mulai beli alat pancing, beli senar, beli itu, lalu dia mulai mancing. Disitulah dia mengenal 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Sampai 2 bulan dia mancing. Akhirnya ada satu bapak yang sangat keras dari kelompok seberang yang garis keras. Dia percaya Yesus Masih dan dibaptis. Luar biasa sekali. Kesaksiannya itu luar biasa. Kita seringkali buat komsel hanya untuk kita sendiri. Kita nikmati sendiri. Padahal komsel itu tujuannya adalah untuk orang luar, supaya orang luar itu masuk. Karena di luar sana itu orang membutuhkan, banyak sekali yang punya pergumulan dan membutuhkan pertolongan. Tetapi kita seringkali tutup mata, tutup telinga, tidak peduli.
Coba saudaramu saja, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan. Adakah di antara mereka yang masih belum mengenal Yeshua Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya sampai hari ini saja masih terbeban dengan saudara-saudara saya yang masih Muslim. Maksudnya dari saudara jauh ya, dari adiknya mami saya itu kan ada 3 orang yang Muslim. Seperti itu. Nah saudara, kuasa firman itu begitu dahsyat, begitu hebat. Makanya iblis itu mencobai Tuhan Yesus Mesias. Jadikan batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu bahwa Yesus Mesias itu punya kuasa untuk menciptakan. Tetapi Yesus berkata, manusia tidak hidup daripada roti saja, daripada makanan. Tetapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulut daripada Bapa sendiri. Jadi firman itu punya satu kekuatan, punya kuasa. Kalau kita bersama dengan Roh Kudus, saudara, di dalam tabernakel itu ada halaman, yaitu dari pintu gerbang masuk ke mezbah korban bakaran, di mana orang percaya dan bertobat. Lalu ada kolam pembasuhan, itu berbicara tentang baptisan. Itu halaman. Orang dibaptis itu baru di halaman. Sekalipun itu sudah satu tindakan, melangkah, tindakan profetik untuk masuk surga. Setelah itu baru ruangan suci atau ruangan kudus. Ada pintu lagi yang disebut pintu kemah. Nah, di dalamnya ada 3 alat, yaitu meja roti pertunjukan, yaitu firman dan pelita emas atau kaki dian atau kandil. Itu adalah Roh Kudus dengan 9 karunia. Jadi firman dan Roh Kudus. Lalu di belakangnya ada satu alat yang namanya mezbah dupa. Mezbah dupa inilah, saudara, yang selalu asapnya itu naik. Di sanalah, saudaraku, pujian, penyembahan, doa-doa kita naik di hadapan Tuhan. Ini waktu tidak lama, saudara. Jangan sampai nanti kita kedapatan dan kita menjumpai untuk ke depan ini, di mana saya tidak inginkan itu. Saudara itu hanya tinggal menangis saja. Loh, ini benar. Kemarin diomongkan juga oleh Engelbert Lasut,
yang dalam bukunya God Energi, kuasa dibalik, rahasia dibalik penciptaan, bahwa ke depan ini, jadi maksudnya apa yang ditulis dalam firman di dalam penciptaan itu, apakah itu bisa sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini? Jadi secara ilmiah, sains dan teknologi itu apakah bisa masuk? Ternyata benar, benar sekali. Itu. Dan inilah yang disebut rahasia di balik penciptaan. Nah, dia mengatakan bahwa ada seorang ilmuwan, yaitu Stephen Hawking. Ilmuwan ini, saudara, saya sudah bahkan mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, tahun 2029-2030, dia itu meramalkan bahwa peradaban manusia itu runtuh karena artificial intelligence, AI itu akan menguasai. Sekarang ini negara lagi repot, negara kita Republik Indonesia itu lagi repot. Repotnya bagaimana? Wajah orang, suara, bahkan ruangan itu bisa dibuat oleh AI. Ada satu pendeta di Soe, dia telepon karena diadakan pelayanan lewat medsos, tetapi ini bukan pendeta, ini bukan. Dia mengatakan nanti tolong persembahannya dikumpulkan, nanti kirim ke kami. Nah, ternyata pendeta yang ngomong di HP tadi itu rekayasa dari AI, dari artificial intelligence. Karena pendeta yang asli ada di situ, ada di tempat di mana HP itu diputar. Lalu pendeta yang asli, kamu kurang ajar, kamu penipu, langsung dimatikan. Loh, ini betul loh, saudara. Ada di grup itu, ada di grup GBGB. Betul ya? Saudara udah nonton. Nah, ini negara sedang takut ini. Jadi wajahnya Menteri Keuangan, wajahnya Presiden Prabowo itu bisa dimanipulasi, bisa direkayasa. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Ini sudah sedang terjadi. Jadi ini sangat berbahaya. Kalau dulu istri saya ditelepon, diterima, ibu istrinya Pak Suwanda ya, ini Pak Suwanda lagi kecelakaan ini, ada di rumah sakit, gini toh. Istri saya langsung matikan, dia telepon saya. Sementara saya lagi enak-enak tidur. Wah, kenapa malam-malam telepon begini? Lalu saya tanya, "Papa baik-baik?" Saya bilang baik-baik. Oh, berarti dia penipu. Itu lewat telepon. Bagaimana dia tahu kalau saya tidak ada di dia? Oh, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini bukan lewat telepon, nanti wajahnya ibu pasang muncul begitu, lalu bicara dengan anaknya ibu pasang. Toh, aduh mama ini butuh uang, jadi tolong kok kirim uang kan, ini. Mama. Jadi ini kejahatan semakin hebat. Jadi saudaraku, orang selalu bilang
yang jadul-jadul itu sudah tidak berlaku. Orang selalu bilang teknologi. Saudara, justru yang jadul-jadul itu yang benar. Yang pakai buku rekening, yang pakai itu yang benar. Saudara yang saya kasih, jadi sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mempercayai firman itu? Pujian penyembahan naik, mesbah dupa, pujian penyembahan naik. Dan sekarang ini sedang ada restorasi. Pondok Daud dipulihkan. Naik. Dan Tuhan di sana, di dalam hadiratnya, itu berfirman. Firman Tuhan ini huruf mati. Ini huruf mati. Kemudian roh, yaitu Roh Kudus, itu yang menghidupkan firman ini. Roh Kudus kuasa yang membawa atau menghidupkan firman ini. Apa yang ditulis dalam firman ini itu harus digenapi. Jadi Roh Kudus dengan firman tidak bisa dipisahkan. Kalau orang selalu berkata firman, iya. Tapi kalau tanpa roh, maka itu tetap huruf mati. Tetapi Roh Kudus itu yang membawa firman ini, membuat kita ini menjadi menyala, membuat kita ini berkobar-kobar. Kita tidak takut bahaya, kita tidak takut apapun yang terjadi di dunia ini, karena kita berpegang teguh kepada firman dan Roh Kudus yang ada dalam kita. Saudara, mari. Nah, makanya perlunya untuk kita percaya firman itu, sebab tanpa percaya kita tidak akan diterima. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Sebab barang siapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim itu ada, dan bahwa Elohim memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara sungguh-sungguh doakan suamimu, minta maaf, saya doakan suamimu. Jangan sampai nanti kamu lihat dia menangis. Kamu yang setia beribadah, saudara yang setia, istri-istri yang setia beribadah, tapi suamimu tidak peduli lagi sama sekali beribadah. Ini waktu tidak lama. Sesuatu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba bisa terjadi. Suddenly. Tuhan juga buat hal yang sama untuk saudara dan saya yang ada di dalam kemuliaan. Kita melangkah di dalam kemuliaan Tuhan, kita melangkah.
Jadi kalau tanpa iman itu tidak mungkin kita terkenal. Kalau tanpa iman tidak mungkin Tuhan Elohim Bapa kita itu berpaling kepada kita, itu tidak mungkin. Tapi dengan iman dan percayamu, aku percaya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun di situ dikatakan tidak ada yang menolong kami, kami tetap percaya. Kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan, Tuanku Raja dirikan. Seperti itu. Dia tidak akan menyembah. Sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Dan apa yang terjadi? Raja memerintahkan buat perapian 7 kali lipat yang paling panas, terpanas. Tetapi pada waktu mereka dimasukkan ke dalam api, mereka justru jalan-jalan di dalam api. Saudara, inilah yang dikatakan menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi itu adalah mengalami, baru dia dipertontonkan, diperlihatkan, itu menjadi saksi. Kalau kesaksian itu bisa dari orang lain, tapi kalau menjadi saksi itu dipertontonkan apa yang saudara dan saya alami, dipertontonkan kepada dunia ini. Dan itu hanya bisa kalau Roh Kudus, firman dan Roh Kudus itu ada di dalam diri. Kita matching dengan Tuhan, kita match dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Makanya pujian dan penyembahan ini digalakkan. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Firman ini kan sepertinya sudah biasa. Di dalam kitab Roma ini dikatakan, tetapi iman timbul jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman itulah yang membuat kita ini percaya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa percaya firman sementara apa yang terjadi di dunia ini, ya, apa yang terjadi di dunia ini itu bertentangan dengan firman. Bertentangan dengan firman apa yang terjadi. Bagaimana kita bisa percaya dan mau mempercayai firman yang adalah Tuhan sendiri? Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh itu adalah firman. Dan firman, sang firman ini lari ke bumi, lahir dalam satu wujud, dalam satu wadah, dalam satu tubuh yang disebut Yeshua HaMashiach. Ya, waktu itu belum ada Yesus Kristus, ya, Yeshua HaMashiach, karena dia orang Ibrani. Yesus Kristus ini kan terjadi disebutkan di Roma, di Yunani, seperti itu. Dan saudara perhatikan dengan seksama bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang hebat, yang dahsyat.
Dan sekarang Sang Firman itu adalah Yeshua Masiah. Barang siapa mendengar perkataanku, dia akan hidup. Barang siapa mendengar perkataanku, dia tidak akan mati. Saudara, mari. Dan dia juga berkata, sebab akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup. Nah, untuk mempercayai ini kan tidak semudah dari apa yang kita pikirkan. Sementara ini bertentangan dengan logika. Kan ada ilmu namanya logika, logik. Nah, saudara, sekarang tinggal kita mau percaya firman atau percaya apa yang dikatakan oleh dunia, apa yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang dikatakan oleh orang, seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking, kalau betul tahun 2029 itu mencapai puncaknya AI, itu film The Day Reckoning, Mission Impossible. Itu akan terjadi. Di mana AI ini nanti merekayasa menguasai sistem kendali, sistem peluru kendali nuklir dikuasai. Negara demi negara dikuasai. Mulai dari Cina, India, Pakistan, kemudian negara-negara Eropa, Israel, yang paling terakhir itu nanti Amerika. Amerika juga dikuasai paling terakhir. Dan mereka tinggal mengadu saja, karena sistem kendalinya sudah dikuasai oleh AI. Tetapi dalam film ini diceritakan ada seorang yang memang dia siap mati dan mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Dan itu film memang luar biasa. Saya berdoa mudah-mudahan belum terjadi nanti tahun 2029. Sebab kalau saya masih diberi umur panjang, umur 2029 kita masih ada. Tetapi jangan sampai keluargamu tidak mengenal Tuhan, keluargamu masa bodoh dengan Tuhan, jangan sampai. Ini saya sampaikan, saya minta dengan sangat, dengan hormat, sampaikan, jangan sampai. Karena mereka nanti akan menangis dan tidak ada yang menolong mereka. Jadi firman yang kita dengar itu yang akan membuat kita, roh kita itu berkobar-kobar. Itu yang benar. Kenapa? Karena roh kita ini bersama dengan Roh Kudus yang selalu berkata, ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa. Makanya firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah perintah bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan ku takut asal kau besertaku, takut selamanya. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kan seperti itu. Nah, saudara, minggu yang lalu dan beberapa tahun yang lalu, ini Tuhan berfirman ini jelas berkait dengan kita memperkatakan firman. Perkatakan firman. Mazmur 1, Mazmur 20, Mazmur 21, 23, Mazmur 91, Mazmur 119. Katakan. Karena senjata peperangan rohani yang paling banyak itu dalam kitab Mazmur. Terbanyak senjata peperangan rohani, yaitu firman. Kalau saudara katakan, itu seperti rudal-rudal yang dilepaskan di atmosfer. Saudara, lakukan. Dan kalau perlu saudara tidak perlu lihat Alkitab ini saudara sudah hafal. Tidak perlu lihat saudara sudah hafal. Saudara sambil naik motor gitu saudara berkata, Tuhan menjawab aku di dalam kesesakan, nama Yahweh Yakub membentengi aku, dan seterusnya. Lalu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Dia membawa aku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah ketalangan, aku boleh banyak kesulitan, boleh banyak masalah, tetapi Tuhan gadau dan tongkatku itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, biarlah aku melimpah dengan minyak baru, dan seterusnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ia akan berkata bahwa Elohim Yahweh adalah kubu dan tempat perlindunganku. Ia yang melepaskan aku dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia melindungi aku. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar timur. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, karena sekali-sekali itu tidak akan menimpa kamu. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang. Sekalipun 1000 orang mati di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, dan seterusnya, dan malaikat-malaikatnya akan diutusnya. Terus orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentenginya, dan seterusnya. Di tahun ini ada 2 firman yang turun. Padang gurun telah memancar air. Artinya perkara supranatural, mukjizat itu bisa terjadi pada setiap saudara kalau saudara percaya. Kalau saudara percaya, itu bisa saja terjadi. Saudara mendoakan orang sakit, itu ada di dalam Yesaya 43. Ya, Yesaya 43 ayat yang ke
18-21. Itu berbicara tentang mata air yang telah memancar di padang gurun. Itu untuk saudara dan saya dan saudara. Jangan kita mengeluh terus. Gajimu sudah besar, masa masih tetap mengeluh terus? Jangan sampai gajimu besar, utangmu juga besar. Lalu kau makan setengah mati. Itu salah. Maksudnya gajimu besar itu nikmati. Enjoy, sukacita. Berikan apa yang kaisar harus berikan. Berikan juga apa yang Tuhan punya, itu harus kamu berikan. Kalau kau mau terjadi pelipat gandaan. Banyak orang kaya sakit dan dia tidak bisa menikmati kekayaan. Untuk apa? Kemudian sungai-sungai di padang belantara. Itu sesuatu perkara yang mustahil akan terjadi. Kita hanya tinggal mengatakan, Tuhan, aku percaya bahwa setiap tempat yang aku injak dengan telapak kakiku akan memancar air. Sekalipun itu padang gurun, tetap air akan memancar bagiku, bagi keluarga. Katakan. Dan aku percaya bahwa padang belantara sungai-sungai akan mengalir. Tidak ada yang sulit yang aku hadapi, karena Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan yang melakukannya untuk aku. Tuhan yang melakukannya untuk kami semua. Katakan. Lalu Yesaya 41 ayat 10. Aku tidak takut, sebab Tuhan yang menyertai aku. Takut buat? Aku tidak takut. Karena Tuhan yang menguatkan aku, yang meneguhkan aku. Tuhan yang memampukan aku, Tuhan yang memberi kesanggupan kepadaku. Aku tidak bimbang, sedikit pun aku tidak akan takut. Aku percaya Tuhan besertaku. Itu adalah jaminan. Jadi ini kita memperkatakan firman, saudara. Dan Tuhan pasti menolong aku. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan berfirman bahwa sekali-sekali aku tidak akan membiarkan. Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan. Aku akan menolongmu, sebab akulah penolong. Tuhan berfirman begitu. Betulkah atau salah? Ada ayatnya atau tidak? Ada ayatnya semua itu. Akulah penolong. Lalu Tuhan, Engkau yang memegang tangan kananku dan membawa aku berjalan dalam kemenangan. Memegang tangan kananku. Aku ada dalam kemenangan. Tidak ada yang sulit buat aku karena Engkau menyertai aku. Saudara berani katakan tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah buat aku, karena Tuhan menyertai aku. Tidak ada yang sulit. Jadi tinggal saudara saja berkatakan. Saudara, ini tindakan doa profetik yang saudara harus lakukan. Dan ini kekuatannya ada di percaya. Ku hidup karena percaya. Terus janji setia, harapanku ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah.
ambil persambungannya. Ini masih banyak ayatnya. Saya tulis banyak ayat sekali tapi sudah.